Hello everyone, welcome back, welcome to my channel. Saya Anjas Mara, kembali lagi hadir di hadapan Anda semua, dan kali ini di episode kali ini saya punya seorang bintang tamu yang keren, yang ganteng, yang sempat viral beberapa waktu lalu karena sebuah ucapannya dikarenakan memenangkan sebuah piala. Siapa lagi kalau bukan Jerome. Halo. Jerome Kurnia. Thank you udah diundang ke sini. I'm the one who should say thank you karena lo pasti sibuk banget. Enggak lah. Lo udah mau memberikan kontribusi kepada channel yang masih kecil ini. Enggak dong. Kalau aku inget-inget pas kecil, nanti pas udah jadi dewasa bisa diundang ngobrol bareng Anjas Mara, itu kayak wah. Waduh. Thank you. Yes, teman-teman semua, buat kamu-kamu semua yang belum mungkin tahu siapakah Jerome, ya, aku ada sedikit bocoran kepada kamu. Dia adalah seorang aktor yang sebelum menjadi aktor dia adalah seorang lawyer. Right? Ya. Lawyer kan? Ya. Terus udah gitu beberapa waktu lalu di tahun 2021 kan menang Piala Citra ya? Ya, 2021. Sebagai aktor pendukung. Dan di saat itu ada sebuah momen yang sangat viral, banyak orang ngebicarain karena ngomong apa lo? Karena di speech ucapan aku itu aku tutup dengan aku bilang Mama, mohon maaf nggak pernah ranking, yang penting dapat Piala Citra. Gitu. Itu sih pecah banget sih. Lumayan. Kenapa tiba-tiba di kepala lo tuh kepikiran itu? Karena itu emang nggak pernah ranking. Ranking paling tinggi itu ranking 6 SD, itu kelas 3 mungkin. Oke. Itu paling tinggi, dan setelah itu selalu SMP SMA lulus ya, tapi paling ya menengah ke bawah lah rankingnya gitu. Karena memang nggak suka belajar. Nggak suka, bukan yang nggak bisa ya, tapi memang kayak kalau belajar itu kayak ada nggak bisa konsen, pikirannya kemana-mana, suka ngelamun di kelas gitu. Dan pas mau mengucapkan ucapan yang aku ucapin di malam anugerah Piala Citra itu, aku mikir, kan ini pasti satu ruangan nggak ada yang ranking juga, ya kan? Karena kan memang pendidikan kita di Indonesia ini sangat, apa ya bahasanya, konvensional mungkin. Yes, betul. Matematika, biologi, gini. Sedangkan hal-hal yang lain yang juga mungkin penting, seperti kesenian, kebudayaan, itu jarang disentuh, terutama di sekolah aku. Jadi tapi dulu kamu waktu sekolah di Jakarta toh? Jakarta. Di Jakarta semuanya ya? Jakarta, iya. Oke. Jerome Kurnia lahir 4 Februari 1994. Ya. Dia yang papa orang Surabaya, and then your mom? Jerman. Oke. Kamu berapa bersaudara? Aku 3. Bersaudara. Paling kecil. Kamu paling kecil. Karena jujur saja banyak teman-teman netizen yang nyari-nyari, ngulik-ngulik ya. Ini Jerome ini sebenarnya bagaimana sih? Silsilahnya ininya. It's very mysterious. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngasih tahu itu ke orang-orang? Karena belum tentu ya keluarga aku mau diceritain juga kali ya. Oh gitu ya? Belum. Jadi you just keep as a secret aja? Ya, atau nggak kalau ditanya aja, jadi nggak pernah ngomong kalau nggak ditanya. Itu adalah sebuah, trik yang paling pas. Gitu ya? Bagi seorang selebriti. Nggak usah ngomong aja. Nggak usah banyak ngomong deh kita mendingan. Ya kan? Bener. Dan memang silent is gold itu ada benarnya. Einstein deh. Ya, gitu. Terus kenapa sebelum kamu jadi seorang aktor, what is your major education?
Ya aku SD, SMP, SMA biasa IPA. Tapi memang dari dulu tuh aku selalu tertarik sama seni peran. Seni peran? Dari kecil tuh Dari udah suka? kecil, teater. Di sekolah, kecil-kecilan gitu. Di sekolah selalu ikut, dari TK bahkan. Mungkin kalau TK itu bukan ikut, tapi karena dipilih atau gimana, tapi lama-lama jadi suka, dan lama-lama juga malah daftar sendiri. Tapi itu di kepala aku pada saat itu cuma sekedar hobi. Karena background keluarga nggak ada sama sekali yang mengarah ke situ. Yakin? Nggak ada. Sama sekali? Nggak Kamu sama udah search secara detail ke Ya, keluarga kalau nggak? banget nggak tahu ya. Tapi kakak aku itu dia sempet kayak ikut FTV gitu. Oh ya? Tapi di otak aku itu dan di otak ayah itu kayak fase gitu loh. Biarin aja dia gitu. Tapi kayak jadi aku ditanam di pikiran aku bahwa hal-hal seperti itu hanya sebuah hobi. Makanya aku lanjut ambil kuliah hukum. Kenapa kamu pilih hukum? Aku pilih hukum karena jujur aku tuh lumayan soal begitu-begituan lumayan close minded gitu. Pas lulus SMA aku kayak kuliah apa ya? Dokter, kayak keluarga aku mayoritas tuh dokter. Kayak dokter, aduh males gitu. Terus apalagi ya selain dokter gitu yang mungkin bisa, yang penting kuliah dulu sekarang tapi nanti bisa luas gitu kemanapun. Dan pada saat itu aku ambil kayak hukum aja deh. Ya udah ambil hukum, lulus hukum. Langkah berikutnya yang logis adalah kerja. Ya udah aku kerja di kantor hukum, salah satu kantor hukum di Jakarta, dan akhirnya nggak cocok kayaknya. Berapa lama kamu waktu itu bekerja bekerja di kantor hukum? Sama, kurang lebih 11 bulan. Nggak betah ya? Nggak betah. Aduh. Nggak betah. Terus? Dan setelah itu aku resign. Nggak ada. Kamu ngerasa bahwa gue kayaknya ini bukan tempat gue nih. Iya. Hukum. Apa yang bikin menyadari bahwa ini bukan tempat gue? Selain boring, feeling boring nggak mungkin? Selain boring itu, kita kan pada saat masih muda itu ya, apalagi ketika umur 18 atau ketika lulus kuliah 22-23 tahun, kita punya feeling kayak udah siap nih untuk me against the world gitu, me against life. I'm gonna make this, I'm gonna make that, gue akan melakukan ini. Dan ketika gue di kantor hukum itu kok redup semuanya. Kayak perasaan itu tuh hilang, pelan-pelan kayak hilang, mengecil, terus gue mulai kayak dapat kesadaran bahwa oh, mungkin hidup tuh kayak gini aja. Jadi waktu itu lu merasa kayak gitu. Jadi mulai redup, jadi cuma jadi kasarnya itu gerigi perusahaan yang akan gitu terus aja. Mungkin nanti kita akan lebih besar, tapi di otak gue pada saat itu oh this is life gitu. Pemikiran bahwa I'm gonna make this, I'm gonna do this, gini, itu hanya sebuah pemikiran yang ditanam aja gitu, dan sebenarnya itu nggak ada. Itu sebenarnya cuma kita lihat di film-film atau kita baca di majalah atau di mana gitu. Dan ketika situ gue kayak enggak, gue mau break the cycle, dan ya udah gue resign kayak gitu. Jadi mau ngeluarin perasaan kecil yang yang ada di dalam hati. Iya, yang kayak mau bikin ini, mau bikin itu pengen gue keluarin lagi. Dan gue pikir pada saat itu cara untuk ngeluarinnya adalah keluar dari kerjaan ini. Gitu, explore lagi. Karena dulu my mom always told me, lo harus belajar segala macam. You don't have to be expert, tapi lo harus tahu. Gitu ya, jack of all trades. Oke, terus momen apa yang waktu itu bikin lo bahwa selain terasa bosan tadi, ada nggak sih trigger yang bikin bahwa gue harus nemuin apa yang gue suka untuk hidup gue? Mungkin lo ngeliat sesuatu sampai akhirnya, kok dia bisa kayak gitu, gue enggak ya?
Ada, pasti ada. Dan itu kumpulan semuanya. Apalagi zaman sampai udah dari zaman itu sih kan, baik sosial media, kita ngeliat teman-teman kita yang dulu sekelas di SMP, di SMA, ada yang sini, ada yang begini, ada yang gini. Gue kayak, kok gue gini doang gitu. Dan selain itu aku inget banget, ini salah satu trigger ya. Tapi memang ini pemikirannya itu udah banyak gitu, udah build up semua. Tapi ada satu trigger itu ketika aku lagi buka Facebook, scrolling ke bawah gitu, ada satu postingan aku pas aku umur 15 mungkin, 14. Aku nulis kayak gini, status Facebook, one day I'm going to be in Hollywood. Oh, aku nulis gitu, iseng aja. Oh gitu? Iseng, dan pas aku baca itu aku kayak langsung, wah gila, gue dulu passionate banget ya soal apapun gitu. Kemana itu? Hilang. Dan pada saat itu aku kayak langsung, wah, gue kayak bukannya mau ke Hollywood, tapi gue kayaknya harus cari jalan lain deh. At least yang bisa bikin gue merasakan apa yang gue dulu rasain. Karena gue dulu pernah baca, you are the happiest when you are doing something when you were 16 gitu. Pada lu umur 15-16, apa yang lu suka lakuin, lu ngelakuin pada saat lu dewasa, itu kayak yang lu paling happy. Dan gue setuju dengan kata-kata itu. Dan pada saat itu gue lagi banyak banget melakukan teater, kompetisi monolog gitu-gitu. Dan udah, itu salah satu trigger ya. Salah satu trigger. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya lu bisa main film? Dan akhirnya gue resign. Ketika gue resign, gue bingung mau ngapain. Nggak kepikiran mau main film sama Belum sekali. kepikiran sama sekali waktu itu? Nggak kepikiran. Mau resign, terus abis itu gue hubungin nyokap yang pada saat itu udah di luar negeri. Ngomong sama beliau, "Ma, aku kayak mau S2 deh," gitu. Kayak numpang dulu di rumahnya gitu kan sebentar. Karena kan di sana kuliah gratis. Mau numpang dulu sebentar sampai udah bisa sendiri, ngapain kayak kuliah sambil jadi bartender, apapun. Pemikiran itu tuh udah jauh lebih akan membahagiakan dibanding gue kerja di kantor ini. Dan one day udah siap-siap mau pergi, tiba-tiba ketemu teman teater, satu teater di SMA. Dia tuh sekarang jadi penyiar pada saat itu. Terus dia kayak, kita lagi nyari penyiar, mau nyoba nggak siaran? Dan akhirnya, kapan lagi nih bisa jadi siaran gitu kan, bisa jadi penyiar. Dan akhirnya siaran dulu, nggak jadi S2. Dan itu lebih lama dibanding di law firm, setahun siaran. Dan ketemu dan bosen lagi. Mungkin memang anak-anak angkatan kita tuh gampang bosen ya. Nggak tahu juga. Enggak juga sebenarnya sih. Enggak ya? Tergantung dari dari diri setiap individu sih, kalau menurut gue ya. Kalau misalnya lu cepet sadar bahwa lu pengen sesuatu yang baru lagi, if you always keep on learning something, lu pasti akan pengen sesuatu yang baru terus gitu loh, nggak stagnan begitu. Iya. Gitu. Kayak gue dulu juga pada saat pertama kali jadi model. So, jadi model, lu ngapain aja cuma foto-foto juga doang. Akhirnya belajar jadi koreografer fashion show, tapi koreografer fashion show nggak terlalu gimana-gimana. Akhirnya bosen, ngapain ya? Ya udah deh, gue coba acting deh. Sebelum acting malahan presenter dulu kan. Presenter acara musik gitu. Terus belajar jadi produser acara musik. Terus udah gitu main sinetron. Terus apa lagi? Kalau cuma main sinetron ya gitu-gitu aja. Main sinetron dari yang tadinya pendatang baru, dapat peran lumayan, jadi main actor, dan after that what? Terus udah gitu sempat belajar jadi director. Tapi jadi director kayaknya kok ya udah gitu. Akhirnya ya udah, oke, kayaknya became a producer is one off. Ya udah. Akhirnya belajar jadi produser, sempat produserin, sempat punya cita-cita waktu itu gue harus jadi programming sebuah station TV. Oh wow. Nah itu yang belum kesampaian. Mungkin bentar lagi ya. Nggak tahu lah.
Nah, jadi menurut gue sih ya tergantung dari setiap individu sih. Iya bener sih. Gitu. Tapi itu adalah yang harus selalu ditanemin sama all the youngsters. Ya nggak sih? Waktu itu umur berapa? Itu 23. Yes. Jadi dari umur 23 nih buat semua teman-teman semua yang ngefans sama Jerome supaya bisa lebih baik daripada Jerome. Di saat umur 20 sampai 23 you must ask yourself, kalian mau jadi apa, mau bagaimana, dan harus learn a lot of things. Ya nggak sih? Sama jangan buru-buru nikah. Iya benar. Benar banget. Karena pada saat umur 20 itu menikah, membuat sebuah komitmen yang luar biasa. Ya. Dan punya anak, itu buat gue sih sebenarnya it's quite risky ya. Karena secara emosional dan finansial kita belum stabil. Iya, setuju. Gitu. Setuju. Jadi kau akan married di umur? Nggak pernah kepikiran sih. Belum kepikiran. Oke, continue lagi. terus akhirnya main film, pertama kali main film sama Mas Hanung. Sama Mas Hanung. Si yang mana nih? Bumi Manusia. Bumi Manusia. Ya. Waktu itu jadi apa tuh? Jadi karakternya itu namanya Robert Surhoff. Dia itu sebenarnya di bukunya ataupun di skripnya nggak pernah diceritain. Robert Surhoff ini orang apa? Tapi yang diceritain itu bahwa dia memang ada keturunan Belandanya, dan dia itu pengen banget menjadi Belanda totok. Tapi dia nggak bisa menjadi Belanda totok karena dia ada darah campurannya. Dan dia itu sangat jijik dengan dirinya yang ada pribuminya. Dan dia itu nggak mau ngomong bahasa Melayu, nggak mau ngomong bahasa Jawa, maunya ngomongnya bahasa Belanda aja. Karena di buku itu juga dijelaskan kalau orang yang setengah gitu, itu akan menjadi orang yang setengah yang ingin menjadi full itu akan lebih dibanding orang fullnya itu. Betul, memang iya sih. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi dia tuh karakternya seperti itu, si Robert Surhoff ini. Dia menjadi teman baiknya pemeran utama yaitu Minke, dan ternyata dia nggak begitu baik dan mengkhianatinya. Terus yang bawa kamu ikutan casting atau gimana waktu itu? Casting. Siapa yang bawa waktu itu? Jadi waktu setelah jadi lawyer kan habis itu penyiar dan penyiar itu kan banyak waktu kosong. Terus salah satu teman aku penyiar, dia bilang casting aja gitu, yuk casting yuk gitu. Oh ya udah yuk cobain deh casting gitu. Pertama casting iklan kan, casting yang nunggunya bisa 5 jam itu. Casting, nggak dapet. Habis itu one day nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu sama orang di mall gitu, ditanya, mau casting nggak? Oh yaudah why not gitu kan. Jadi ada yang ngasih info. Kan selama ini kita casting iklan itu cuma dari WA aja kan. Ada casting iklan nih. Nah ini casting yang lebih gitu. Dia bisa cariin sinetron, FTV, dan walaupun jarang sekali film. Jadi orang ini sampai sekarang masih jadi manajer aku. Nah dia yang bawa gitu ke Falcon pada saat itu untuk casting Bumi Manusia. Gitu. Sejak itu langsung deh tuh Dilan. Iya. And teman-temannya. Udah berapa film jadi sekarang? Film itu 9 mungkin ya. 10. Terus mau apa lagi yang lo cari? Do you feel happy here? Happy. Setelah jadi aktor mau jadi apa lagi? Salah satu impian aku juga sama, sebenarnya pengen belajar producing. Oh gitu? Mau sekolah atau mau secara otodidak? Kayaknya otodidak atau nggak jadi apa namanya, ngasistenin orang dulu. Kayaknya itu lebih cepet ya. Iya. Lebih nyaman sih. Juga. Iya sih, lebih cepat karena ya kita langsung praktek. Iya. Dan aku bisa menggunakan privilege aku dengan orang-orang yang aku udah pernah kerja bareng sebagai aktor, dengan produser-produser itu aku bisa kayak, gue mau belajar dong sama lo, boleh nggak sih? Kapan plannya? Berapa tahun lagi dari sekarang? Mungkin 2023.
Tahun depan dong? Tahun depan. So fast? Iya, pelan-pelan. Ah, oke. 2023. Ya, oke. Langsung. Gue mau tanya lagi nih. Kesan dan pesan pada saat lo dapet Piala Citra, itu apa? Kaget nggak? Lo sebagai newcomer di sini, tiba-tiba dapet Citra. Kaget sih. Ya pasti kaget gitu. Kayak walaupun kita udah kita siapin speech kan sebelumnya. Karena sejak pas dapat nominasi itu, sebenarnya lebih kagetnya itu pas di nominasi. Pas masuk nominasi pas itu. Pas nominasi itu yang lebih kayak wow, oke, gitu kan. Dan yang 2021 itu nominasi kedua. Dan itu kayak buat aku sendiri ya, itu kayak oke, lo udah dapet nominasi 2 kali, berarti lo harus mempertahankan terus gitu. Karena menang nggak menang aku nggak peduli. Jadi menurut aku nominasi itu udah, itu yang menangnya di situ. Jadi kita semua sebagai berapa orang ya, 5 orang yang dinominasi itu kita semua pemenang menurut aku. Siapa yang nggak dapet piala itu siapa yang mungkin yang kebetulan karakternya lebih kuat, karakter yang ditulis, bukan karena kita lebih bagus mainnya atau apa, nggak, menurut aku nggak gitu. Menurut aku ketika kita dinominasi itu kita semua udah menang, dan itu buat aku salah satu bentuk apresiasi bahwa gue di sini nggak main-main loh. Gue di sini kerja serius, gue di sini kerja beneran. Gitu. Buat aku sendiri, tapi aku nggak mau sampai piala ini merubah aku. Bukan berarti aku menjadi gue Jerome yang orang yang menang FFV, nggak mau kayak gitu. Nggak mau ya. That's good. Jadi ya udahlah, ini sebuah bentuk apresiasi aja, udah gitu. Oke. Rencananya tahun ini akan ada berapa film? Rencananya tahun 2022 ini. Tahun 2020 ini rencananya akan syuting 3 film? 3 film? 3. Yeah. Wow, banyak loh. Lumayan. As an main actor atau supporting sekarang ini? Setelah kamu dapat FFI pasti dong, kan langsung ya secara honor naik. Iya kan, secara honor naik, itu udah pasti. Terus udah gitu secara karakter juga, kalau misalnya tadi cuma supporting ya pasti kan sekarang ya, sudah ada yang supporting, ada yang main. Oh gitu. Ya. Walaupun supporting aku nggak masalah kok, aku suka banget jadi supporting. Gitu. Kayak menurut aku lebih suka supporting malah. Loh kenapa? Kita menjadi bumbu untuk cerita yang ada. Jadi aku ngeliatnya ke depannya, misalnya nanti ketika aku umur 45 gitu, aku lebih nyaman aku main 4 supporting dalam setahun dibanding 1 main dalam setahun. Misalnya. Oh itu kan nanti, when you're getting pada saat sudah semakin dewasa. Tapi sekarang kalau menurut gue ya lo harus ambil kesempatan itu, Pak. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Iya benar sih. Iya kan. Datang akan, tetapi kualitas dari kesempatan itu akan beda ya. Semakin turun. Ya, ada tahun ini ada yang supporting, ada yang main. Dan mau supporting mau main, aku sangat bersyukur karena aku sangat percaya sama cerita yang mereka mau ceritakan, dan pesannya itu sangat baik. Oke. Sekarang yang namanya acting kan banyak. Which one you prefer? Film, teater, web series, sinetron, FTV?